Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu bab 3, menyusun cerpen. Yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, unsur pembangun, menganalisis struktur teks, mengidentifikasi ciri kebahasaan, dan yang terakhir menulis cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami. Pembahasan yang pertama itu tentang pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa. Cerpen mengisahkan kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib. Cerpen termasuk salah satu jenis karangan narasi. Narasi merupakan karangan berupa rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Selain cerpen, karangan yang tergolong ke dalam jenis narasi adalah novel, roman, dan semua karya prosa imajinatif. Itu semuanya termasuk ke dalam karangan narasi. Ciri-ciri cerpen yang berikutnya. Yang kedua, adapun beberapa ciri teks cerpen antara lain sebagai berikut. Bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Bersifat fiktif atau khayalan. Sumber cerita kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri atau orang lain. Menggunakan alur tunggal. Dan penokohannya sangat sederhana dan singkat. Sebenarnya cerpen itu setiap orang bisa menulis atau mengarang sebuah cerpen. Hanya saja untuk penulisannya yang perlu dirangkai kata-katanya menjadi pas. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kalian bisa melihat atau belajar dari LKS atau buku-buku penunjang lainnya. Pembahasan ketiga yaitu unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen ada dua, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Mungkin kalian sudah familiar dengan kedua unsur itu ya. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat langsung dalam teks cerita pendek atau dalam teks cerpen. Itu tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang atau point of view, gaya bahasa, dan amanat. Tema adalah hal pokok yang menjadi ide cerita. Alur itu yang digunakan oleh si pengarang, baik itu alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Alur atau kata lainnya plot. Penokohan dengan tokoh itu berbeda. Penokohan itu lebih ke watak atau sifat tokoh dalam cerita tersebut. Kalau tokoh itu namanya, atau misalkan ada tokoh bernama Rani, nah itu namanya tokoh, bukan penokohan. Kalau penokohan lebih ke watak ya. Selanjutnya ada latar. Latar itu latar atau setting, yaitu suasana, tempat, dan waktu cerita. Kalau latar suasana itu penggambaran gembira, sedih, terharu, sepi, ramai, dan mencekam. Kalau latar tempat adalah seperti di sekolah, di kantor, di sana, di sini, di pasar, di lapangan, itu latar tempat. Latar waktu adalah waktu sekarang, kemarin, atau Senin misalnya.
kalau untuk hari. Kalau misalkan untuk waktu siang, pagi, malam, itu termasuk ke dalam latar waktu. Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menempatkan tokoh dalam cerita. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan aku, dan orang ketiga biasanya nama orang atau ia, dia, itu merupakan sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa merupakan bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Penggunaan gaya bahasa dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Dan yang terakhir, amanat. Amanat atau pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di luar karya sastra, namun secara langsung masih memengaruhi struktur karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik ada subjektivitas pengarang, keadaan psikologis, keadaan lingkungan, pandangan hidup atau agama penulis. Di dalam unsur-unsur ekstrinsik terdapat nilai budaya, nilai moral, dan nilai agama. Contohnya untuk nilai moral, berbohong merupakan perbuatan tidak baik. Nah, itu untuk contohnya. Terus kalau untuk nilai budaya, contohnya pakaian yang terbuka di bagian atas bagi kelompok masyarakat tertentu dianggap biasa. Akan tetapi dari sisi agama Islam, budaya berpakaian seperti itu dilarang. Itu contohnya. Ada 6 unsur yang membangun teks cerpen sehingga menjadi utuh. Ada abstrak. Abstrak merupakan gambaran awal cerita. Ada orientasi. Dalam tahapan orientasi digambarkan waktu, suasana, dan tempat cerita. Ada komplikasi. Komplikasi urutan kejadian cerita atau alur cerita. Ada evaluasi. Evaluasi terdapat konflik yang terjadi dan menunjuk klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Resolusi. Dalam resolusi, pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh cerpen. Dan yang terakhir ada koda. Tahapan koda mengandung nilai dalam cerpen atau diisi dengan kesimpulan tentang hal yang dialami tokoh utama. Atau koda itu hikmah yang terkandung dalam cerita atau nilai pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Itu itu unsur pembangun teks dalam menganalisis struktur teks cerpen. Yang selanjutnya mengidentifikasi ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan cerpen sebagai berikut. Sudut pandang pencerita biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kata emotif dan ekspresif. Pilihan dari sinonim atau persamaan kata.
Dan yang terakhir, majas atau gaya bahasa. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Itu kalimat yang menirukan ujaran orang lain. Itu untuk pengertian kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, kapan ayah pulang, Bu? Tanya Hadi kepada ibunya. Itu untuk contoh kalimat langsung. Karena kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik. Kata emotif dan ekspresif pilihan dari sinonim atau persamaan kata. Contohnya untuk menyatakan diam yang lebih ekspresif adalah ia diam tidak bergerak. Atau contoh lainnya, wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Atau contoh lainnya, mulutnya tiba-tiba terasa terkunci adalah ia tak dapat berkata-kata lagi. Majas, gaya bahasa. Majas itu dibagi menjadi 4. Gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan itu terbagi kembali. Ada personifikasi, metafora, alegori, antitesis, dan sebagainya. Gaya bahasa pertentangan. Di dalam pertentangan ada hiperbola, litotes, ironi, satire, paradoks, klimaks, antiklimaks, dan sebagainya. Kemudian gaya bahasa pertautan. Di dalam gaya bahasa pertautan ada majas, metonimia, sinekdok, tautologi, eufemisme, elipsis, dan sebagainya. Dan yang terakhir, gaya bahasa perulangan. Di dalam gaya bahasa perulangan ada majas, asonansi, aliterasi, anafora, dan sebagainya. Mungkin kalian bisa melihat buku LKS yang sudah ada atau buku penunjang lainnya untuk melihat contoh-contoh dari masing-masing majas. Yang terakhir pembahasan kita yaitu menulis cerpen berdasarkan peristiwa yang dialami. Langkah-langkahnya: menentukan tema cerita, menentukan ide cerita, membuat judul cerita. Judul yang dibuat berkaitan dengan tema yang diambil. Kemudian membuat kerangka cerita. Kerangka dibuat dengan memerhatikan unsur intrinsik. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka cerita. Kerangka dikembangkan berdasarkan unsur intrinsik yang telah ditentukan. Setelah ceritanya selesai dari awal sampai akhir, barulah kalian baca kembali dan berikan judul sesuai dengan tema cerita atau cerita yang diambil. Sekian materi pembelajaran bab 3, menyusun cerpen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.